Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang bab 1, Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara. SMP kelas 7. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara. Mengembangkan sikap bertanggung jawab dan berkomitmen sebagai warga negara Indonesia seperti yang diteladani para pendiri bangsa, memahami dan menjelaskan proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, memahami dan menetapkan nilai semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, menulis visi misi berbangsa dan bernegara yang diinginkan, menganalisis dan menyajikan hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pembentukan BPUPKI. Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda. Sejarah juga mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Banyak semboyan yang dikumandangkan oleh Jepang seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Untuk menarik simpati bangsa kita, kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia. Pada tahun 1945, tentara Jepang mulai mengalami kekalahan di berbagai medan pertempuran. Seperti pada Perang Pasifik, pasukan Jepang dikalahkan oleh Amerika. Kekalahan tersebut mengancam kekuasaan Jepang di negara-negara jajahannya, termasuk di Indonesia. Perlawanan rakyat Indonesia dan usaha Belanda menjadikan kedudukan Jepang kian lemah. Akhirnya, Jepang terpaksa menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Janji tersebut untuk meredam gejolak dan perlawanan rakyat Indonesia. Janji Jepang membentuk BPUPKI, Dokutsu Jubshi Sakai direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlahkan 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Raziman Wedioningrat dengan 2 wakil ketua yaitu Ichibang Haise Yoshio Jepang dan RP Suroso. BPUPKI mengadakan sidang resmi sebanyak 2 kali, yaitu sidang pertama dan kedua. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang 1 ini dibahas tentang dasar negara. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada sidang kedua ini dibahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. 2. Rumusan Dasar Negara. Ketua BPUPKI Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI, beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Usulan mengenai dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin Supomo,
Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. 1. Menurut Muhammad Yamin, pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan sosial. Kemudian secara tertulis, Muhammad Yamin menyampaikan bahwa asas dan dasar Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan, persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Menurut Supomo, 31 Mei 1945. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. 3. Menurut Insinyur Soekarno, 1 Juni 1945. Rumusan dasar negara yang diusulkan olehnya adalah sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 5. Kesejahteraan sosial. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. BPU PKI telah membentuk beberapa panitia kerja, diantaranya adalah Panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Bapak A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Suyoso, Abdul Kohar Muzakir, Haji Agus Salim, Bapak Ahmad Subarjo, K. Haji Wahid Hashim, Bapak Muhammad Yamin. BPU PKI telah membentuk beberapa panitia kerja, diantaranya Panitia 9 yang tadi sudah disebutkan ya. Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah itu, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum Undang-Undang Dasar oleh Insinyur Soekarno. Rancangan pembukaan hukum dasar ini diberikan nama Muqaddimah oleh Mr. Muhammad Yamin atau Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Wirjosanjo disebut Gentleman's Agreement. Naskah Muqaddimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia 9 yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dalam alinea keempat, naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam dipimpin dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membuat kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Setelah menyelesaikan BPU PKI dibubarkan dan sebagai mengikuti pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Zunbi Linkai. Untuk membentuk PPKI tersebut, pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 orang tokoh pendiri negara, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. KRT Arjiman Wediodiningrat, berangkat menemui Jenderal Besar Trauchi Saiko Sikikan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua.
pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. C. Semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Nilai semangat pendiri bangsa atau negara. Semangat kebangsaan harus tumbuh dan dipupuk oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini harus tumbuh dalam diri warga negara untuk mencintai dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi setiap pribadi harus diserahkan kepada negara, kebangsaan, atau negara bangsa. Ada dua jenis pengertian nasionalisme, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit disebut juga dengan nasionalisme negatif karena mengandung makna kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan. Sebaliknya, memandang rendah terhadap bangsa lain. Nasionalisme dalam arti sempit disamakan dengan chauvinisme. Jenis nasionalisme yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas atau yang berarti positif. Nasionalisme dalam pengertian ini adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Patriotisme berasal dari kata patria yang artinya tanah air. Oleh karena itu, patriotisme semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang menghargai segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Sikap ini muncul setelah lahirnya nasionalisme. Namun, antara nasionalisme dan patriotisme umumnya diartikan sama. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering juga disebut sebagai jiwa dan semangat 45. Adapun hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 diantaranya adalah pro patria dan primus patrialis, artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Dua, komitmen. Komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya. Para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut. Mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia, selalu bersemangat dalam berjuang, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Anak-anakku,
Demikianlah pemaparan atau penjelasan singkat tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Semoga dapat dijangkau dengan baik dan dapat diaplikasikan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.